Jika Ujar memberikan uang Rp100.000 kepada Zulmi dan Zulmi memberikan uang Rp40.000 kepada Beni, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Berapakah selisih uang mula-mula Beni dengan Zulmi? Oke, jadi gini. Anggaplah awal-awal uangnya Ujar ini kita misalkan sebagai U ya. Kita misalkan uangnya Ujar ini sebagai U. Terus Zulmi D, terus Beninya D ya. Ujar ini kan memberikan 100.000 kepada Zulmi ya. Ya udah min 100.000. Min 100.000. Oke. Min 100 aja ya dalam ribuan. Nah, karena uang ini dikasih ke Zulmi, berarti uang yang 100.000 ini keluar dari Ujar bertambahnya ke Zulmi ya. Nah, Zulmi ini ngasih ke Beninya 40.000, berarti di sini min 40. Nah, yang keluar 40 dari Zulmi ini masuknya ke sini ya. Nah, katanya uang ketiganya ini sama. Ini uangnya Ujar setelah dikasih, ini uangnya Zulmi setelah terima dari Ujar dan ngasih ke Beni, ini uangnya Beni setelah terima dari Zulmi ya. Nah, yang ditanya adalah selisih uang Beni dan Zulmi ya. Oke, mana yang lebih besar nih? Nggak tahu kan? Anggaplah B dikurang D yang awal ya, sebelum apa? Sebelum dikasih atau diterima ya. Berarti ini kita samakan. Karena kan ketiga-tiganya ini sama kan? Berarti ini sama dong. Berarti B ditambah 40 ya kan? Ini sama dengan ini nih. D ditambah 100 kurang 40 berapa? 60 ya. Ya udah, D-nya pindah ke sini, 40-nya pindah ke sini ya. Oke. Sehingga kalau D pindah ruas kan jadi min ya. Jadi B min D sama dengan ini 60. 40 ini pindah ruas jadi min 40 ya. Oke, berarti B min D sama dengan berapa? 60 kurang 40 berapa? 20 ya. Oke, 20.000 ya, karena tadi dalam ribuan ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke. 11, 16, 23, 34, 39, 46, 57, 62, dan berapa lagi? Oke, kita tulis ulang dulu nih. Biar enaknya, tulis ulang dulu dong. 11, 16, 23, 34, 39, 46, 57, 62, berapa lagi? Oke. Ini ditambah berapa sih? Tambah 5 ya. Ini ditambah 7, ini ditambah 11, ini tambah 13. Enggak, ini ditambah 5 ya. Ini ditambah berapa nih? 7 ya. Oh iya, dapat nih. Ini ditambah 11, ini ditambah 5. Berarti ini ditambah 7 dong. Iya enggak? Ini ditambah 7 jadi 69 ya. 69 yang B ya. Oke, yang B. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah berikut ini, kecuali A. Sumber daya alam, B. Pertahanan, C. Politik luar negeri, D. Justisi, E. Moneter dan fiskal nasional. Jadi gini, menurut Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Nomor 32 ya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. Nah, di sini disebutkan bahwa urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah, antara lain maksudnya pemerintah pusat ya. Urusan pemerintah, ini maksudnya pemerintah pusat ya, antara lain politik luar negeri, politik luar negeri, terus pertahanan dan keamanan, pertahanan, keamanan, pertahanan, keamanan, terus justisi,
terus moneter dan fiskal nasional, moneter dan fiskal nasional, terus masalah agama ya. Oke. Nah, ini yang menjadi kewenangan untuk pemerintah pusat. Nah, terus oh ya, ini pasal 10 ya. Ini pasal 10 ya. Ini pasal 10. Ini pasal 10. Pasal 10 ayat 3 ya. Pasal 10 ayat 3 ya. Oke, ini disebutkan yang menjadi urusan pemerintah pusat ya. Nah, sedangkan pada pasal 21, pasal 21 ini mengatur tentang hak daerah, pemerintahan daerah otonomi ya. Ini hak pemerintah daerah otonomi ya. Pemerintahan daerah ya. Ya, maksudnya daerah otonomi pastinya ya. Oke. Adapun haknya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya ya. Itu adalah antara lain atur dan urus pemerintahannya, pemerintahan daerah maksudnya, pemerintahan daerah, terus memilih pimpinan daerah, oke, mengelola aparatur negara, kelola aparatur negara, terus mengelola kekayaan daerah, kelola kekayaan daerah, terus memungut pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah, terus mendapatkan bagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang berada di daerah tersebut, terus mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan ya. Jadi yang menjadi urusan pemerintah di sini, pemerintah pusat maksudnya ya, pertahanan, politik luar negeri, justisi, moneter dan fiskal nasional. Nah, berarti kecuali yang bukan urusan pemerintahan pusat adalah sumber daya alam, karena sumber daya alam yang ada pada daerah, pada daerah otonomi itu adalah menjadi hak daerah tersebut untuk mengelolanya dan mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan tersebut ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, hubungan provinsi, kabupaten, kecamatan ini sama dengan hubungan yang mana nih pada pilihan ini? A. Tinggi, besar, kecil. B. Gubernur, bupati, camat. C. Akar, batang, daun. D. Ayah, ibu, anak. E. Akar, ranting, daun. Oke, kita lihat nih. Ini kan hierarkinya kan ke bawah ya, hierarki ke bawah. Coba kita lihat nih. Tinggi, besar, kecil. Ini bukan menunjukkan hierarki ya. Gubernur, bupati, camat. Nah, ini bisa masuk akal nih. Ini hierarki ke bawah dan coba kita lihat hubungannya. Provinsi dipimpin oleh gubernur, bupati dipimpin oleh bupati, kabupaten dipimpin oleh bupati, kecamatan dipimpin oleh camat ya. Oke, berarti ini masuk akal ya. Coba kita cek yang lain. Akar, batang, daun ini malah naik ya. Dan ini bukan hierarkinya, tapi cuma bagian-bagiannya aja ya. Kurang tepat yang ini. Ini ayah, ibu, anak enggak ya. Akar, ranting, daun enggak sama sekali ya. Oke, jadi yang benar adalah yang B ya. Gubernur memimpin provinsi, bupati memimpin kabupaten, camat memimpin kecamatan ya. Oke, yang B. Oke. Dalam penunjukan delegasi untuk musyawarah daerah organisasi wanita di suatu kabupaten, anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Lina, Agnes, dan Sandra. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan organisasi adalah sebagai berikut. 1. Kondisi pertama, jika Sandra dipilih, Sari harus dipilih. 2. Sari dan Dewi dipilih. Jika Sari, Dewi dipilih, Juli tidak boleh dipilih. Jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. 4.
Jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Ketentuan kelima, Laras dan Tina harus dipilih salah satu. Harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Oke, kalau jadi harus, ini berarti harus ada Laras atau Tina nih, gitu ya. Oke, jadi gini pertanyaannya, kita geser. Jika Laras dan Agnes keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimum anggota delegasi tersebut? Oke, kita lihat nomor 5 bahwa Tina sama Laras ini harus ikut salah satu ya. Tina sama Laras ini ya, Tina, Laras. Karena Laras nggak ikut, maka Tina selalu ikut ya. Jadi kemungkinan pertama adalah Tina Dewi ya. Yang kedua, Tina Juli ya, sama Tina Juli. Oke, kan Agnes tidak dipilih ya. Oke, maksudnya ini kedua-duanya tidak dipilih, berarti boleh Agnes ya, Agnes. Oke. Yang ketiga itu Tina. Oh ya, Tina Juli Dewi nggak boleh ya. Kenapa coba? Karena di sini kalau Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh gitu ya. Berarti karena harus selalu ada Tina, maka Tina Juli Dewi nggak mungkin ya. Terus Tina, Sandra sama Sari harus barengan kan ini. Berarti Sari ya. Yang keempat, Tina Juli nggak boleh bareng Dewi ya. Terus Agnes, terus Sandra harus selalu bareng Sari ya. Oke, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksimalnya 5. Di sini nggak boleh Dewi ya, karena Dewi nggak boleh barengan bertiga Tina Juli Dewi gitu, nggak boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksimumnya adalah 5 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Pohon tumbuh subur karena diberi pupuk secara teratur. Pemberian pupuk dilakukan 1 minggu sekali, yaitu pada hari Ahad. Hari ini tidak dilakukan pemupukan, tetapi pohon tumbuh dengan subur. Oke, jadi gini nih, kita pakai eliminasi aja ya. Pohon tumbuh subur karena diberi pupuk secara teratur. Nah, ini kan dicoret aja nih, kan udah dikasih pupuk nih. Nih, pemberian pupuk dilakukan seminggu sekali, yaitu pada hari Ahad. Nah, hari ini tidak dilakukan pemupukan, tetapi tetap subur. Ya udah. Jadi pemupukan kan dilakukan tiap hari Ahad, ya. Nah, jadi bisa dari sini kita simpulkan nih yang ini sama kalimat yang ini nih. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita baca simpulan mana yang benar nih. Hari ini adalah hari Minggu. Minggu itu Ahad ya. B. Pemupukan dilakukan setiap hari Minggu dan selain hari Minggu. C. Pohon menjadi subur karena dilakukan pemupukan setiap hari. D. Hari ini adalah hari ini adalah hari selain hari Minggu. E. Pemupukan yang seharusnya dilakukan hari ini akan dilakukan pada hari selanjutnya. Harusnya yang tepat adalah karena pemupukan dilakukan tiap hari Minggu, tiap hari Ahad. Nah, dan hari ini tidak dilakukan pemupukan, artinya hari ini bukan hari Minggu ya. Hari ini bukan hari Minggu ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat yang D ya. Hari ini adalah hari selain hari Minggu ya. Pilihan yang tepat adalah yang D. Suatu desa terdiri dari 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang dan jumlah orang dewasa seluruhnya 580. Suatu saat desa itu terserang wabah virus X dengan peluang tertular virus adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa anak-anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Oke. Ya udah, ini kita lihat dulu total penduduknya, total penduduk dari desa ini kan ada 238 keluarga, setiap keluarganya ada 4 orang, berarti total jiwanya ya.
Total jiwanya berarti 238 kali 4 ya. Ini berapa? Sama dengan 952 ya. 952. Oke. Nah, 952 ini ada anak-anak, ada dewasa ya. Dimana yang dewasa ini dikatakan bahwa yang dewasa ini 580 ya, 580. Berarti anak-anak sama dengan 952 dikurang 580 ini ya. Oke, berarti sama dengan 952 dikurang 580 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 372 jiwa ya. Oke. Nah, katanya yang terkena wabah virus penyakit itu setengah ya. Jadi peluangnya ya. Jadi yang anak-anak yang terkena wabah ya udah sama dengan 0,5 kali ini dong, ya enggak? Sama dengan 0,5 dikali 372 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 186 jiwa ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah 186 jiwa yang A ya. Oke. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4 cm adalah titik-titik. Oke, luas jadi gini. Luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat ya. Kalau pakai diameter 1/4 pi d kuadrat ya. Oke. Sama aja ya. Enaknya kita pakai pi r kuadrat aja ya. Ini jadi kalau yang ini 6 cm jari-jarinya ya. Kalau yang ini anggaplah ini R1 terus ini R2 nya sama dengan 2 cm ya. Oke, sekarang kita bandingkan luas 1 per luas 2 ya, sama dengan, nah ini tinggal masukin aja pi R1 kuadrat pi R2 kuadrat ya. Oke, pi nya sama-sama kita coret ya, udah tinggal masukin ya. R1 nya berapa? Ini kan 6 kuadrat itu 6 kali 6 gitu aja ya, per ini 2 kuadrat, ini kan 2 kuadrat ya, 2 kali 2 ya. Nah ini kita coret 3, ini coret 3. Kok 3 nya di bawah sih, yang ini 3 nya yang atas dong, yang di ini 3, ini 1, ini 3 ya, ini 3, ini 1, ini 3, ini 1 ya. Berarti 3 kali 3 9 per 1 kali 1 1, berarti 9 berbanding 1 ya. Oke, yang E ya. Oke, jawabannya adalah yang E.